Bayi ini bukan bayi biasa. Dia bisa pipis dengan jauh. Ayahnya menampung dengan gelas, dengan pamper. Tapi dia bisa pipis ke arah lain. Sang ayah yang pertama mengurus bayi. Dipipis hingga basah kuyup. Penyiksaan akhirnya selesai. Sudah selesai? Tiba-tiba. Bahkan dia bisa memanggil mama saat baru lahir. Mama. Ayahnya sangat terkejut. Dia menyuruh anaknya memanggil sekali lagi. Suara ini hampir membuat ayahnya stroke. Dan keanehan bayi ini tidak hanya cuma itu. Dia bisa begini. Dan bisa begini. Semuanya karena topeng ini. Awalnya topeng ini adalah koleksi Dewa Odin. Tapi tidak sengaja jatuh ke tangan manusia. Karena tindakan Loki. Dan siapa yang mendapatkan topeng ini, maka akan mendapatkan kekuatan dewa. Demi keamanan para manusia, Dewa Odin menyuruh Loki untuk menemukan topeng itu dalam 1 minggu. Tapi mereka tidak tahu, saat itu topeng ada di tangan Tim. Dia ingin pergi ke pesta topeng Halloween. Saat dia melihat topeng dengan serius, tiba-tiba topeng seperti terkena suatu kekuatan, dan menempel di muka Tim dengan erat. Tim dengan cahaya hijaunya datang ke pintu aula. Saat pintu mobil terbuka, kakinya yang berukuran 50 meter langsung masuk ke dalam aula. Kemudian dengan sekali putar, dengan muka hijau dan jas yang mewah, Tim kelihatan sebagai pria paling tampan di dalam aula itu. Tim berhasil membangkitkan suasana di dalam aula. Dia membawa semua orang bersorak meriah. Hingga mobil yang di luar, juga ikut menari bersamanya. Tim yang pulang sampai rumah masih belum selesai. Dia menemukan istrinya dan langsung bercinta. Jadi 3 tentara kecil mulai bertempur, menebus rahim, dan bersama-sama ke arah sel telur. Akhirnya tentara yang paling kuat berhasil masuk ke sel telur, dan berhasil menjadi seorang bayi. Ibu ini sedang memeriksa kandungannya, tapi dia menemukan bayi di dalam perut, sedang menari disko. Dan hal yang ajaib tidak hanya ini. Baru saja dilahirkan dia sudah bisa membengkokkan jari ayahnya, hingga menangis setiap malam. Tim yang setengah bangun ingin memberikan susu untuk anaknya. Hasilnya dia menganggap bola lampu sebagai botol susu. Membuat bayinya ketakutan hingga hampir menjatuhkan bola matanya. Untuk membalas dendam ayahnya, Alfei terlebih dahulu menari mengikuti lagu disco. Gerakan ini cukup membuat ayahnya pingsan. Kemudian Alfei menonton kartun horor di tengah malam, membuat ayahnya ketakutan dan bersembunyi di belakang sofa. Kemudian dia belajar gerak-gerik dari kartun. Melihat Alfei yang menyiksa tuannya, anjing merasa sangat emosi. Dia menemukan topeng, kemudian dalam sekejap, dia menjadi anjing berwarna hijau. Pertama-tama dia memberikan Alfei bom mainan. Alfei yang pintar tidak masuk ke perangkapnya. Dengan tangan kecilnya dia mencubit dan dengan teriakannya, membuat bom itu tidak jadi meledak. Kemudian Alfei pura-pura terbang karena meledak. Melihat pakaian yang terbakar di lantai, anjing mengira rencananya sukses. Ia sangat senang. Saat itu juga, tulang jatuh di depannya. Sebagai anjing, ia langsung menggigit tulang itu. Hasilnya dalam seketika anjing langsung menjadi anjing hitam. Tapi anjing masih belum putus asa. Ia membuat perangkap baru. Ia mengikat bayi ke kereta gantung di luar rumah. Hanya tunggu dicolok, maka Raja Setan kecil akan segera lenyap dari dunia ini. Tapi anjing yang terlalu cepat tertawa. Tidak menyangka, bahwa Alfei sudah mengikat tali itu ke badannya. Anjing yang kasihan, menjadi mainan Raja Setan kecil, sehingga ia langsung menyerah. Dan saat Loki mendengar mengenai bayi ajaib, dia memastikan topeng itu ada di bayi itu. Sehingga dia mengikuti Alfei di jalan. Loki menggunakan kekuatan dewa dan membuat sebuah pintu besi, untuk menghentikan langkah Tim. Kemudian dia meminta Tim mengembalikan topengnya. Namun saat itu Tim, sudah tidak tahu di mana dia meletakkan topeng itu. Saya rasa anjingku mengambilnya. Loki tentu tidak percaya. Kemudian dia mengeluarkan bom yang besar. Dengan mulutnya dia melepaskan kunci bom itu. Menghadapi serangan Loki, Alfei segera mengubah tangannya menjadi pelindung. Hanya terdengar suara ledakan. Pintu besi di belakang sudah berlubang. Tapi Tim dan Alfei tidak terluka sama sekali. Loki yang emosi, mengeluarkan bola api yang besar.
dan ingin membakar mereka berdua. Tapi tiba-tiba api di tangan lenyap seketika. Rupanya ayahnya Dewa Odin merasuk ke tubuh Tim. Dia mengira Loki menggunakan kekuatannya untuk mengganggu manusia yang lemah. Tapi mendengar penjelasan Loki, dia langsung memberikan listrik ke badan Loki. Kemudian Alfei juga mengambil 2 tempat sampah dan memukul Loki hingga menjadi pusing. Serangan kuat tampaknya tidak berhasil, terpaksa harus mencuri. Tengah malam Loki masuk ke rumah Tim. Kemudian dia menculik Alfei yang masih tidur. Dia menyuruh Tim menukarnya dengan topeng itu. Tim terus mencari. Akhirnya dia menemukan topeng yang dipakai anjing. Dan saat itu, anjing sedang bertemu pacarnya. Tim yang ingin menyelamatkan anaknya. Memohon anjing itu, "Jika kamu menyelamatkan anak kami, kamu akan menjadi kakaknya. Ketika dia tumbuh besar, dia akan menjadi teman baikmu. Kami sangat membutuhkanmu." Anjing mendengarkan kata-kata itu sangat terharu. Selepas dia mencium pacarnya, dia langsung mengembalikan topeng itu. Dan Loki yang menculik Alfei. Dia tidak melukai Alfei, bahwa dia bermain cosplay dengannya. Loki berubah menjadi koboi dan menggunakan pistol mainan. Tapi Alfei bermain dengan pistol asli. Loki yang sial mendapatkan tembakan dari Alfei. Saat mereka bermain dengan seru, Tim datang membawa topeng itu. Tapi Loki terlalu licik. Setelah mendapatkan topeng, dia tidak ingin membebaskan Alfei. Anjing itu sangat marah. Kemudian dia menggigit bagian sensitif Loki. Loki yang kesakitan, matanya hampir terjatuh keluar. Dan saat itu juga, topeng tidak sengaja dilempar oleh Loki. Tak disangka, topeng itu jatuh di muka Tim. Sehingga Tim yang berkekuatan super dan Loki melakukan pertempuran hidup mati. Melompat seperti belalang dan mengeluarkan bau seperti kentut. Kau membuatku tidak bisa membuka mulut. Ini adalah Loki. Tapi setelah lama bertempur, sulit menentukan siapa yang menang. Setelah mereka berdiskusi, akhirnya membiarkan anak itu memilih sendiri. Loki yang cerdik berubah menjadi mainan. Melihat Alfei akan pergi bersama Loki, Tim berusaha sekuat tenaga melepaskan topeng dari mukanya. Dengan panggilan kasih sayangnya membuat Alfei tersadar kembali. Melihat rencananya gagal, Loki yang emosi langsung mengeluarkan palu besar. Kemudian terus memukul ke arah Tim. Dan Tim tanpa memikirkan keselamatannya, berusaha menahan pukulan palu ini. Saat Tim sudah tidak tahan, tiba-tiba palu besar menghilang. Rupanya Dewa Odin yang kembali muncul. Melihat Loki yang mengganggu manusia awam, dia ingin membunuh Loki segera. Tapi Tim berdiri keluar dan menghentikan semua itu. Dia tidak setuju dengan cara Dewa Odin menghukum Loki. Kemudian dia memberikan topeng ke Loki dan memintanya baikan kembali dengan ayahnya. Loki langsung mengembalikan topeng itu ke ayahnya. Akhirnya hubungan mereka menjadi baik kembali. Kemudian mereka terbang bersama ke atas. Dan keluarga Tim juga melalui kehidupan yang nyaman dan bahagia. Meskipun akhir sedikit terburu-buru, tapi film ini penuh dengan adegan lucu. Sangat cocok nonton bersama anak-anak. Sampai ketemu lagi.